Pemirsa Intens Investigasi, sidang perceraian Werdatina Mawa dan Insanul Fahmi baru saja digelar, namun justru berujung buntu. Benarkah tak ada lagi jalan damai antara Insanul dan Mawa? Di balik gagalnya mediasi, apa yang sebenarnya terjadi di ruang sidang dan mengapa sesaat setelah keluar dari persidangan, Mawa justru meluapkan emosinya di media sosial? Apa makna di balik kalimat singkatnya, "Kenapa harus aku?" Apakah ini sekadar ungkapan kecewa atau tanda luka yang sudah terlalu dalam? Lalu, benarkah hak asuh anak kini jatuh ke tangan Mawa? Jika iya, bagaimana nasib hubungan Insanul dengan buah hatinya? Apakah benar masih ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi? Di sisi lain, mengapa Insanul justru menyebut unggahan Mawa sebagai dosa jariyah? Apa yang sebenarnya ia maksud? Dan yang paling mengejutkan, benarkah Inara sudah pasrah jika harus ditetapkan sebagai tersangka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tepat pada hari Rabu, 25 Maret 2026 kemarin, sidang perceraian antara Insanul Fahmi dan Werdatina Mawa kembali digelar di Pengadilan Agama Medan. Dalam persidangan tersebut, baik Mawa maupun Insanul tampak hadir memenuhi panggilan. Namun sayangnya, agenda mediasi yang diharapkan bisa menjadi jalan tengah justru menemui jalan buntu dan dinyatakan gagal. Mawa selaku pihak penggugat tampaknya sudah bulat dengan keputusannya. Ia tetap teguh pada pendiriannya untuk menyudahi biduk rumah tangga bersama Insanul Fahmi. Seakan tak kuasa membendung luka yang kian menganga, usai menjalani persidangan, Mawa tampak mengunggah sebuah pesan syarat kekecewaan di akun media sosial pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Mawa mengutip kalimat bijak dari Ali bin Abi Thalib yang berbunyi, "Ketika kamu ikhlas menerima semua kekecewaan dalam hidup, maka Allah akan membayar tuntas semua kekecewaanmu dengan beribu kebaikan." Sebuah kutipan yang seolah menjadi penguat bagi jiwanya yang tengah terguncang. Ada kata-kata indah dari Ali bin Abi Thalib. Ketika kamu ikhlas menerima semua kenyataan hidup, maka kamu akan mendapatkan beribu-ribu kebaikan. Dalam postingan tersebut, Mawa seolah tak kuasa menahan luapan emosinya dengan menuliskan sebuah pertanyaan singkat namun syarat makna, "Kenapa harus aku?" Pertanyaan yang mungkin mewakili ribuan luka yang ia simpan sendiri selama ini. Ya, melalui untayan kalimat yang ia tulis dalam keterangan di unggahannya itu, Mawa mencoba untuk menguatkan hatinya yang rapuh. Ia menuliskan, "Ikhlas itu bukan berarti tidak sakit, bukan berarti tidak pernah menangis, tapi ikhlas adalah ketika hati belajar menerima, meski kenyataan tidak sesuai harapan. Ikhlas adalah saat kita berhenti bertanya, kenapa harus aku? Kenapa harus aku?" Sebuah pengakuan yang begitu jujur, memperlihatkan bahwa di balik ketegarannya di ruang sidang, ada perjuangan batin yang luar biasa untuk menerima takdir yang tengah ia jalani. Di sisi lain, pihak Mawa melalui kuasa hukumnya memberikan penjelasan mengenai hasil persidangan menurut versi mereka. Kabar melegakan bagi Mawa di mana pihak jaksa dikabarkan mengabulkan hak asuh anak jatuh ke tangannya.
Namun, meski memegang hak asuh penuh, Mawa tidak serta-merta menutup pintu bagi sang mantan suami. Terkait permintaan Insanul Fahmi untuk tetap bisa bertemu dengan buah hatinya jika nanti mereka resmi bercerai, Mawa pun memberikan lampu hijau dan menyetujui permintaan tersebut. Tentu saja persetujuan ini bukannya tanpa catatan. Menurut penuturan kuasa hukum Mawa, terdapat beberapa syarat yang harus dipatuhi. Salah satunya yang paling utama adalah Insanul diperbolehkan bertemu dan berinteraksi dengan sang anak kapanpun, sepanjang tidak mengganggu jadwal sekolah sang buah hati. Sebuah kesepakatan yang tampaknya mulai mengedepankan kepentingan terbaik bagi tumbuh kembang anak di tengah badai perceraian kedua orang tuanya. Tapi ada pihak juga yang akan mengabulkan hak asuh anak itu jatuh ke tangan pemerintah. Masalah itu anak ya dapat bertemu dan berinteraksi dengan anak sepanjang tidak mengganggu jadwal sekolah atau izin penggugat dan kebersediaan anak dibawa oleh penggugat. Jadi kalau anak itu tidak ingin dibawa oleh tergugat, tidak boleh dipaksa. Tak hanya soal hak asuh dan waktu bertemu, kuasa hukum Mawa juga memberikan penjelasan mendalam mengenai kewajiban nafkah iddah dan mut'ah yang diminta Mawa kepada Insanul Fahmi. Pihak Mawa menegaskan bahwa nominal nafkah yang diajukan masih tetap sesuai dengan angka yang sebelumnya sempat disebutkan di awal perseteruan mereka. Masalah uang iddah dan mut'ah itu kita belum masuk ke materi ya. Jadi itu nanti di materi dibicarakan. Dalam hal tadi itu hanya dibicarakan masalah kalau dari pihak kami ya tetap ya permohonan kami itu seperti gugatan awal ya. Seperti uang gas kita emas 45 juta. Selanjutnya, seperti apa secara eksklusif via sambungan video call, Insanul Fahmi sebut postingan Mawa soal anak sebagai dosa jariah. Hingga responnya terkait nafkah iddah dan mut'ah yang diminta Mawa. Benarkah di tengah proses perceraiannya, Insanul mengaku berat berpisah dengan Mawa? Pemirsa Intens Investigasi. Di sisi lain, melalui sambungan video call, Insanul Fahmi yang berada di Kota Medan akhirnya memberikan jawaban terkait tuntutan nafkah iddah dan mut'ah sebesar 100 juta rupiah yang diajukan oleh Mawa. Dengan sikap yang kooperatif, Insanul menyatakan bahwa dirinya menghargai sepenuhnya keputusan yang diambil oleh majelis hakim. Meski tampak berusaha tegar, Insanul tak menampik adanya guncangan batin yang ia rasakan. Ia mengakui bahwa sejatinya merasa lumayan berat untuk berpisah dengan sosok Mawa yang selama ini mendampinginya. Namun, di balik rasa berat tersebut, ia merasa telah mengupayakan segala hal dengan semaksimal mungkin demi mempertahankan rumah tangganya, hingga akhirnya harus sampai di titik ini. Nafkah ini, ada nafkah istri, nafkah anak, atau nafkah siapa ini? Nafkah keduanya, Bang. Oh, nafkah keduanya, ya. Kalau nafkah anak, Bang Instan akan meminta kepada majelis hakim untuk ditetapkan. Dan untuk nafkah istri, tidak ada diminta oleh mereka. Dia hanya meminta sama iddah. Nominal yang dibutuhkan tadi 100.000 kali 100 hari. Kali 100 hari kali 1 juta, 100 juta diminta. Tadi sudah saya jelaskan bahwasannya di mediasi itu tidak membicarakan masalah iddah. Biarlah hakim yang dalam pokok perkara nantinya memutuskan. Ya itu biarlah nanti kami internal ya. Dari keputusan
rasa makanya itu majelis kita hargai aja tentu. Karena kan banyak yang dipertimbangkan kan. Masih dalam sambungan video call yang sama, Insanul Fahmi pun tak mampu menyembunyikan rasa kesalnya. Ia menyayangkan sikap Mawa yang mengunggah tangkapan layar percakapan pribadi mereka ke media sosial. Padahal saat itu ia hanya murni berusaha untuk bisa bertemu dengan sang putra. Menurut Insanul, persoalan komunikasi tersebut sebenarnya sudah dibahas secara mendalam dalam persidangan. Ia pun melontarkan pernyataan yang cukup menohok dengan menyebut bahwa tindakan mengumbar aib atau masalah pribadi ke ranah publik adalah hal yang tidak baik. Bahkan ia menyebutnya bisa menjadi dosa jariyah yang terus mengalir. Ya karena aku kesel, karena aku kejar-kejar kemarin kok kayak diudahin gitu kan. Aku kan ngejar kan kebaikan bareng-bareng juga, kok mau damai juga kan, untuk supaya semua proses hukum udahlah kita di rumah tangga apa, tapi dia nantangin terus. Keluarga nantang. Ya itu seharusnya tidak seperti itu ya, makanya tadi aku juga udah ngomong juga pas mediasi nggak baik gitu, tapi tidak menjadi dosa jariah kan, ada menteri abang itu nanti dosanya juga tambah banyak dosa, makin banyak dosa. Pengakuan mengejutkan di balik jeratan hukum. Seperti apa? Kuasa hukum beberkan alasan Inara Rusli akui adanya CCTV, namun bantah peristiwa perzinahan secara total. Siap dengan kemungkinan terburuk. Lantas seperti apa pula? Inara Rusli mengaku pasrah jika statusnya naik menjadi tersangka dalam dugaan kasus perzinahan dengan Insanul Fahmi. Pemirsa Intens Investigasi. Setelah sebelumnya pihak Inara Rusli tampak menunjukkan perlawanan sengit dan begitu yakin tidak akan tersentuh dinginnya penjara, kini situasi justru berbalik 180 derajat. Di mana pihak Inara tiba-tiba menyatakan sikap pasrah. Ya, menghadapi kasus dugaan perzinahan yang dilaporkan oleh Wardatina Mawa yang baru-baru ini bahkan sudah sampai pada tahap pengecekan. Tempat kejadian perkara, Inara melalui kuasa hukumnya kini menyatakan pasrah atas segala proses hukum yang menantinya. Namun, kepasrahan ini bukan berarti tanpa perlawanan sama sekali. Di balik sikap tersebut, terselip upaya dan keinginan kuat untuk tetap melakukan langkah perdamaian dengan Mawa selaku istri sah. Lantas, apa yang sebenarnya mendasari perubahan sikap yang mendadak ini? Untuk Inara sendiri sih sudah legowo ya, sudah pasrah apakan yang terjadi, karena kami pun juga sebagai kuasa hukum tetap mengedepankan perdamaian. Nah, perdamaian itu sudah juga diterima, maksudnya tuh upaya kita oleh pihak M, khususnya juga pada pengacaranya juga, yaitu Pak Praja sudah diterima juga sama mereka. Nah, kembali lagi perdamaian antara Inara dengan Mawa itu baru bisa akan terjadi perdamaian RG bila mana Mawa dengan Insanul itu sudah berdamai. Selama kedua belah pihak suami istri itu tidak bisa berdamai, selama itu juga perdamaian antara Mawa dengan Inara itu terkatung-katung. Gitu, seperti itu. Karena dalam laporan ini kan yang namanya ujung-ujungnya RG itu kan adalah cabut perkara. Yang bisa mencabut perkara cuma dua itu, suami istri tersebut. Bila kemarin sudah selesai digelar pengecekan TKP jam 8:30 pagi di tempat kediamannya Inara. Pengecekan itu adalah pengecekan prosedur daripada PPA Renakta terhadap TKP yang dicocokkan dengan video yang diterima oleh pihak Renakta PPA. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.
Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.